Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hadisa dari kelas Manajemen Krisis kelompok A2 dengan dosen Ibu Mira Herlina. Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan salah satu UAS dari mata kuliah Manajemen Krisis. Oke, lanjut ke videonya. Soal yang pertama, berikan satu contoh nyata bagaimana penyebab berkembangnya krisis COVID-19. Penyakit COVID-19 itu begitu mudah dan cepat menyebar sejak kasusnya ditemukan pada akhir Desember 2019. Tidak hanya menyerang warga di Cina sebagai lokasi awal merebaknya, virus corona tipe baru itu juga menginfeksi masyarakat di 127 negara termasuk Indonesia. Mengapa virus ini menular begitu cepat, mudah, dan luas penyebarannya? Penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernapasan dan bisa ditularkan dari satu ke orang lain. Penyakit infeksi di saluran napas ini memang berpotensi menular lebih cepat karena kita semua bernafas dan kumannya akan disemburkan lewat percikan atau droplet. Percikan tersebut bisa mengontaminasi permukaan benda-benda sekitar mereka. Andaikan orang lain memegang benda yang tercemar droplet penderita COVID-19, kemudian mengusap wajahnya, kuman dapat masuk melalui mukosa atau jaringan permukaan dalam tubuh di mata, hidung, dan mulut. Mukosa itu mudah ditembus dan kemudian virus akan masuk ke saluran pernafasan. Percikan dari penderita COVID-19 bisa terlontar sekitar 1-2 meter. Kalau orang yang berdekatan terpecik langsung, atau orang yang memegang bekas dropletnya, orang itu akan tertular juga oleh pasien COVID-19. Oke, lanjut. Penyakit-penyakit yang menyerang saluran napas penularannya jadi lebih mudah. Sistem pernapasan itu dimulai dari hidung, kemudian turun ke bawah ke trakea, bercabang bronkus, kemudian ke bercabang-cabang lagi di dalam jaringan paru-paru. Bagian pertama dari sistem pernapasan merupakan salurannya, dan bagian kedua ialah paru. Penyakit corona ini bisa menyerang seluruh sistem pernafasan, baik saluran maupun parunya. Untuk penanganan COVID-19 sendiri adalah perkembangan di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir juga menunjukkan penurunan kasus positif dan juga penurunan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19. Dan adanya dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tingkat kabupaten atau kota Pulau Jawa dan Bali dalam 4 minggu terakhir, serta dilanjutkan PPKM tingkat desa dan kelurahan atau mikro. Diharapkan kebijakan tersebut dapat berdampak positif pada perkembangan penanganan COVID-19. Perkembangan positif ini harus terus ditingkatkan, karena jika perkembangan kasus di tingkat global dan di Indonesia terus secara konsisten mengalami penurunan, maka penanganan COVID-19 di Indonesia akan berhasil dengan tidak adanya penambahan kasus sama sekali. Untuk pencegahan COVID-19 yang terbaik adalah dengan menjaga diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak menjadi mantra wajib yang kita hafal dan praktikkan. Bahkan sekarang kita juga diperkenalkan dengan 5M, versi tambahan dari 3M, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Muara dari ini semua hanya satu, yaitu agar pandemi ini segera berakhir. Oke, di soal nomor 2 ada, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis COVID pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan panganan Indonesia? Oke, mengatasi krisis pada bidang pendidikan itu dilakukan dengan pendekatan belajar dari rumah sebagai langkah strategis pertama pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 secara luas. Kesehatan dan keselamatan para insan pendidikan menjadi prioritas pemerintah seharusnya. Semenjak awal pandemi juga kita langsung menerapkan program belajar dari rumah sebagai kebijakan nasional harusnya ya. Kerangka peraturannya juga dibuat jauh sebelum perusahaan-perusahaan menerapkan bekerja dari rumah dan melakukan usaha pencegahan lainnya. Seharusnya juga pemerintah mengambil pendekatan berbasis keutamaan dalam membuat keputusan, dan keputusan pertama yang diambil adalah mengutamakan kesehatan. Kesehatan pertama itu keselamatan guru, siswa, dan orang tuanya merupakan prioritas utama pemerintah. Menurut saya yang harusnya dilakukan pemerintah dalam bidang kesehatan itu, pemerintah seharusnya menyediakan alat kesehatan atau APD, test kit, reagen, ventilator, atau hand sanitizer, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh kesehatan. Lalu sarana dan prasarana kesehatan, contohnya mengupgrade lebih banyak lagi ya rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19. Dan yang ketiga juga dukungan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan yang lainnya. Oke, yang ketiga menurut aku pemerintah seharusnya mengatasi krisis COVID pada ketahanan panganan Indonesia itu dengan membagikan bantuan sembako kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan.
lalu bantuan langsung tunai berupa uang, BLT dana desa itu anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai yang disalurkan dalam 2 gelombang dan setiap bulannya itu mendapatkan senilai 600.000. Lalu insentif tarif listrik ya, karena kan di masa pandemi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau diputuskan dari pekerjaannya dan dia juga kesulitan untuk membayar listrik tiap bulannya, dan seharusnya pemerintah mengurangi tarif listriknya agar bisa memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupannya yang sulit seperti sekarang ini. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Insentif itu berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik ya, diperuntukkan bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi. Lalu kartu prakerja, program kartu prakerja itu juga seharusnya dirilis oleh pemerintah dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi. Lalu ada lagi subsidi gaji karyawan. Pemerintah juga seharusnya menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer. Lalu ada kuota gratis. Menurut aku pemerintah bisa memberikan kuota gratis atau bantuan paket data kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh. Lalu ada BLT UMKM. Bantuan ini juga seharusnya pemerintah bisa memberikan langsung tunai secara khusus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Itu aja sih. Oke, lanjut di soal yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan krisis PR dan bedanya dengan isu itu apa? Serta berikan contohnya. Krisis PR itu adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Kalau isu itu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Nah, ada contohnya. Oke, lanjut. Contoh krisis PR itu misalnya di Singapore Airlines itu pada Oktober 2000 pesawat Boeing 747-400 Singapore Airlines dengan kode penerbangan SQ006 dari Taipei menuju Los Angeles, USA mengalami kecelakaan hanya 10 detik setelah lepas landas dari Bandara Chiang Kai-shek, Taipei, Taiwan. Pesawat itu jatuh menimpa pesawat China Airlines 2601 TW yang sedang parkir di tarmac. Pelataran parkir pesawat terbang patah 3 dan terbakar. Dari 179 penumpang, korban tewas mencapai 81 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Pihak SQ menyatakan penyesalan yang mendalam atas musibah ini dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. SQ menyatakan musibah ini merupakan pelajaran sangat berharga bagi SQ untuk terus meningkatkan layanan dan keselamatan penumpangnya. Tanpa memperdebatkan siapa yang bersalah, tanpa menunggu keputusan pengadilan, SQ menyatakan kesediaan membayar kompensasi sebesar $400.000 kepada keluarga penumpang atau kru yang meninggal, serta paket ganti rugi mencapai total $32,8 juta atau setara dengan 295,2 miliar lebih kurs waktu itu. Bagi yang cedera dan sejumlah besar lagi-lagi bagi mereka yang selamat, jumlah kompensasi ini jauh melebihi ketentuan internasional menyangkut klaim kecelakaan pesawat. Hasilnya banyak pujian atas sikap SQ, sigap mengambil tindakan dan bertanggung jawab termasuk dalam pembiayaan di rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Harga saham SQ yang sempat jatuh segera naik kembali dan citra SQ sebagai maskapai penerbangan dengan tingkat keselamatan penumpang terbaik tidak cedera. Para calon penumpang tetap mempercayai maskapai penerbangan ini. Jumlah penumpang SQ tidak berkurang, bahkan penerbangan 1 November pun tetap penuh. Kalau contoh isu itu ada deglobalisasi atau antitesis globalisasi. Konteks deglobalisasi adalah unsustainability dan fragility dari globalisasi itu sendiri yang di beberapa sisi menimbulkan lubang kemiskinan, ketimpangan, dan stagnasi ekonomi. Pada konteks kekinian, deglobalisasi mencuat dalam
berupa proteksionisme yang sebelum pandemi sebetulnya sudah mulai tampak presidennya, yakni Brexit dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, dalam kondisi pandemi yang menyebar secara eksponensial demikian, proses deglobalisasi antara Cina dan AS akan makin cepat berlangsung. Proses itu sebagai balkanisasi dan fragmentasi. Karena itu dunia pasca pandemi akan menjadi dunia yang penuh dengan restriksi atas pergerakan barang dan jasa,